Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan memulai sesi pertama untuk mata kuliah Keselamatan Pasien dan K3 dalam Keperawatan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ambi. Pendidikan saya S1 dan S2 di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Sekarang aktif sebagai konsultan dan trainer K3 di beberapa PC K3 dan menjadi dosen tetap di program studi Sarjana Terapan K3 di Stikim. Hari ini agenda kita akan membahas tentang 4 topik, yaitu yang pertama pengertian K3, tujuan K3, syarat K3, dan pentingnya K3 bagi perusahaan dan juga bagi pekerja. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian K3. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan tempat kerja. Tempat kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Sebagai contoh, misalnya rumah sakit merupakan tempat kerja yang di dalamnya banyak dimasuki pekerja, dari dokter, perawat, bidan, dan juga tenaga administrasi rumah sakit lainnya. Dan juga termasuk tempat kerja yang tertutup. Jadi di dalamnya pasti terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya yang ditimbulkan dari proses kegiatan yang ada di rumah sakit. Untuk jenis sumber bahaya akan kita bahas di sesi selanjutnya. Kita masuk ke dalam pengertian K3. Pengertian K3 sesuai dengan OSAS 18001 tahun 2007 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Jadi OSAS 18001 ini adalah standar internasional yang mengatur tentang penerapan SMK 3 di tempat kerja. Untuk OSAS sendiri sudah tidak berlaku karena tahun 2018 sudah diganti oleh standar internasional yang baru, yaitu ISO 45001 tahun 2018. Masih sama tentang SMK 3 di tempat kerja. Ini adalah standar internasional yang berlaku di tempat kerja. Sedangkan pengertian K3 menurut WHO adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, serta perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Jadi diperlukan upaya bagi tempat kerja atau upaya yang dilakukan oleh manajemen dalam meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi pekerja. Juga diharapkan perusahaan menerapkan upaya pencegahan terhadap gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor pekerjaan di tempat kerja yang mungkin bisa menimbulkan penyakit akibat kerja atau gangguan kesehatan lainnya. Kalau kita ngomongin masalah tentang K3, tidak jauh membahas tentang bahaya dan resiko. Nah, bahaya dan risiko ada perbedaannya. Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian. Misalnya bahaya yang disebabkan oleh benda, oleh kondisi lingkungan, oleh perilaku pekerja atau individunya, dan lain sebagainya. Sedangkan risiko adalah akibat atau dampak dari bahaya atau aktivitas yang dilakukan. Misalnya mengalami kerugian, kehilangan atau kerusakan, kecelakaan, bahkan kematian. Namun bahaya belum tentu menimbulkan risiko. Ada syarat di mana bahaya bisa menimbulkan risiko. Syaratnya adalah adanya pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan di dekat sumber bahaya tersebut. Misalnya, kalau di suatu rumah sakit ada panel listrik atau ada mesin genset, namun kalian tidak bekerja di area tersebut, maka kalian tidak berisiko terkena bahaya dari panel atau mesin genset yang ada di rumah sakit tersebut. Beda dengan operatornya. Kalau operatornya berarti dia berisiko untuk mendapatkan dampak dari mesin genset tersebut. Nah, kalau kita melihat gambar ini secara sederhana adalah di tempat kerja pastinya akan ada interaksi yang terjadi antara pekerjanya dan peralatan dan bahan baku serta lingkungan kerja.
Jadi di tempat kerja maupun itu di rumah sakit atau industri lainnya pasti akan ada interaksi antara pekerja, bahan baku, material, dan juga lingkungan kerjanya. Faktor people-nya atau faktor manusianya itu termasuk manajemen, karyawan, kontraktor, tamu yang datang, supplier, dan juga masyarakat, atau dalam hal ini misalnya di rumah sakit adanya pengunjung atau keluarga pasien. Lalu dari faktor equipment-nya termasuk perkakas, mesin, kendaraan, unit proses produksi, dan lain sebagainya. Untuk faktor material bisa berupa bahan baku, bahan pendukung operasi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk faktor lingkungan termasuk lingkungan kerja dan lingkungan hidup di sekitar perusahaan itu berada atau rumah sakit itu berada. Kita masuk ke dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Sebenarnya ada banyak dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja, baik itu yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Namun pada dasarnya penerapan K3 di tempat kerja ada dua, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di mana dituliskan di dalamnya tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, lalu adanya tenaga kerja yang bekerja dan juga adanya bahaya kerja di tempat kerja, maka tempat kerja tersebut wajib menjalankan K3 di tempatnya. Lalu yang kedua, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yaitu tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, di mana dituliskan setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau memiliki potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi atau cara kerjanya, maka perusahaan tersebut wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sifatnya ini sudah mandatori, artinya dia mengikat dan wajib dijalankan oleh semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Nah, kita masuk ke tujuan K3. Ke topik selanjutnya yaitu tujuan K3. Tujuan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yang pertama adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi bukan hanya melindungi pekerja sendiri, tapi juga orang lain yang datang ke tempat kerja, misalnya tamu, vendor, supplier, dan lain sebagainya. Untuk rumah sakit misalnya ada pasien, ada keluarga pasien maupun orang lain yang berkunjung misalnya ke apotik dan lain sebagainya, maka rumah sakit juga wajib menjamin keselamatan bagi orang yang datang ke rumah sakit. Lalu yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Artinya tidak ada sumber produksi yang terbuang akibat kecelakaan kerja atau kejadian lain yang merugikan. Jadi semua proses, semua bahan yang digunakan di perusahaan bisa digunakan secara aman dan efisien, tidak terbuang akibat terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Pekerja akan merasa aman dan tidak merasa khawatir jika keselamatan dan kesehatan kerjanya atau K3 dijamin oleh perusahaan. Jadi mereka akan bekerja secara tenang, secara fokus, tidak memikirkan hal lain yang mungkin dia memikirkan keselamatan dirinya pada saat bekerja. Jadi produktivitas kerjanya bisa semakin meningkat. Oke. Dalam K3 sendiri selain ada bahaya dan risiko, juga ada yang namanya unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action ini lebih ditimbulkan oleh faktor individunya atau faktor pekerjanya itu sendiri, sedangkan untuk unsafe condition lebih ditimbulkan oleh lingkungan kerja. Contoh dari unsafe condition yaitu pertama, menggunakan alat atau mesin tanpa kompetensi, tanpa kewenangan atau tidak sesuai dengan SOP, melanggar SOP atau shortcut SOP-nya. Lalu tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri, misalnya harus menggunakan helm keselamatan tapi helmnya tidak digunakan. Lalu ada juga pada saat dia bekerja sambil bercanda, tidak fokus. Nah, itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Sedangkan untuk unsafe condition atau kondisi yang tidak aman, tidak selamatnya, misalnya ada alat atau mesin yang rusak, lalu alat tanda bahaya yang tidak berfungsi, misalnya ada alarm yang harusnya berfungsi pada saat kejadian gawat darurat tapi alarmnya tidak berfungsi.
dan juga ada housekeeping yang buruk. Jadi misalnya ada tumpahan oli, minyak tapi tidak segera dibersihkan, nah itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak melihatnya. Dalam K3 juga ada dikenal teori tentang piramida kecelakaan kerja. Jadi di teori piramida kecelakaan kerja ini menjelaskan bahwa kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa atau kecelakaan yang fatality disebabkan oleh adanya pembiaran atau pengabaian dari unsafe act atau unsafe condition dan juga faktor-faktor bahaya yang tidak dilakukan pengendalian di tempat kerja. Di contoh gambar ini misalnya di teori tersebut menjelaskan di tempat kerja yang bahaya yang disebabkan oleh unsafe act, unsafe condition dan juga sumber-sumber bahaya tempat kerja ada kurang lebih 30.000 bahaya. Apabila hal tersebut tidak dikendalikan lalu diabaikan, maka dari unsafe act dan unsafe condition tersebut bisa menimbulkan suatu kejadian near miss atau hampir celaka, atau paling ringan adalah first aid case atau tindakan pertolongan pertama. Nah, apabila dari tindakan pertolongan pertama itu juga tidak dilakukan pengendalian atau pencegahannya, maka akan menimbulkan yang pertama adalah cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai kasus kematian. Itu adalah teori dari piramida kecelakaan kerja. Makanya untuk mencegah hal tersebut, hal terburuk terjadi dari awal atau dari bawahnya harus dilakukan pengendalian. Misalnya memberikan pelatihan kepada pekerja, atau misalnya memberikan induction pada pekerja sebelum mereka mulai bekerja dan lain sebagainya. Mungkin kalian juga pernah melihat tentang teori gunung es. Jadi kalau di K3 teori gunung es ini menggambarkan di puncaknya itu yang terlihat memang kecil gitu, memang hanya untuk pembayaran biaya kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang ditimbulkan oleh faktor pekerjaan. Jadi perusahaan mengeluarkan biayanya untuk pengobatan, perawatan atau asuransi yang harus dibayarkan. Memang kecil kelihatannya, namun di balik semua itu ada biaya-biaya yang mungkin jumlahnya cukup besar yang tidak terlihat di awal. Misalnya pekerja yang terkena kecelakaan kerja sudah diberikan pelatihan selama bertahun-tahun oleh perusahaan, menghabiskan biaya yang besar untuk pelatihannya, lalu dia kecelakaan kerja, tidak bisa kembali bekerja di tempat semula, harus dipindahkan atau bahkan tidak bisa bekerja lagi di tempat kerja tersebut. Maka perusahaan wajib atau harus menemukan penggantinya nih, orang operator lainnya, di training lagi, dibayarin lagi, jadi biayanya lebih tinggi, atau mungkin juga bisa berpengaruh pada image atau citra perusahaan jika kecelakaan kerjanya tersebar luas di masyarakat atau media. Jadi kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja itu sebenarnya lebih besar yang tidak terlihat dibanding yang terlihatnya, seperti yang terlihat di gambar di teori gunung es ini. Oke, kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu syarat K3. Syarat K3 di tempat kerja tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yaitu terdapat 18 syarat K3 yang harus dipenuhi di tempat kerja. Syarat-syarat tersebut meliputi perlindungan bagi tenaga kerja dan juga tamu dan lain sebagainya, lalu perlindungan di tempat kerjanya untuk pengamanan aset dan juga untuk lingkungan kerja. Nanti kalian bisa unduh atau kalian bisa download sendiri tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Di sana lengkap, yaitu terdapat 18 syarat K3 yang harus dipenuhi oleh perusahaan di tempat kerja. Kita masuk ke topik yang keempat, yaitu pentingnya K3 di tempat kerja bagi perusahaan dan juga bagi pekerja. Mengapa K3 penting? Menurut data statistik dari Bureau of Labor atau Serikat Pekerja di Amerika Serikat, ada sekitar 5 kasus cedera atau sakit per tahun untuk setiap 100 pekerja, atau total sekitar 4 juta per tahun. Untuk data di Indonesia sendiri bisa kita lihat di BPJS Ketenagakerjaan, cukup banyak juga datanya, dan itu masih yang terrecord. Nah, kita belum tahu nih yang belum terrecord atau yang tidak dilaporkan, mungkin lebih banyak lagi. Menurut para ahli, yaitu Haryanja tahun 2007, K3 merupakan aspek penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja.
tingkat produktivitas dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat keselamatan kerja. Makin tinggi tingkat keselamatan kerja di tempat kerja tersebut, maka pekerja merasa dirinya terlindungi, dirinya merasa sudah diberikan perlindungan oleh perusahaan, diperhatikan oleh perusahaan, maka dia bisa bekerja dengan tenang, tingkat absensinya berkurang, produktivitas meningkat, maka kesejahteraan bisa meningkat. Lalu menurut Bu Syahrini dan kawan-kawan tahun 2014, terdapat pengaruh positif K3 terhadap produktivitas pekerja. Lengkapnya fasilitas dan perhatian yang serius dari manajemen mempengaruhi produktivitas kerja pekerja. Jadi tempat kerja yang memperhatikan K3 bagi pekerjanya bisa meningkatkan, memberikan dampak yang positif bagi pekerjanya itu sendiri. Semakin diperhatikan, maka pekerja merasa bekerja semakin aman, semakin nyaman, dan tidak khawatir jika dia bisa terkena kecelakaan kerja. Untuk perusahaan, pentingnya penerapan K3 di tempat kerja selain meningkatkan produktivitas pekerja, yang pertama yaitu pemenuhan kriteria. Seperti yang tadi di depan saya jelaskan, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, terdapat PP Nomor 50 Tahun 2012, dan undang-undang lainnya yang harus diterapkan di tempat kerja. Maka ketika perusahaan sudah menerapkan K3, mereka atau perusahaan sudah memenuhi kriteria perundangan yang harus diterapkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, sebagai tanggung jawab sosial. Misalnya ada perusahaan yang berlokasi di tengah-tengah pemukiman penduduk, maka dia harus menerapkan K3 di tempat kerjanya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja yang berdampak keluar atau berimbas kepada penduduk sekitar di tempat kerjanya. Yang ketiga, melindungi aset perusahaan. Seperti yang kita tahu, aset perusahaan nilainya sangat besar, apalagi di rumah sakit, di tempat-tempat medis yang alatnya bisa puluhan miliar, bisa ratusan miliar bahkan. Maka diperlukan upaya-upaya K3 untuk pencegahan kecelakaan kerja dan melindungi aset yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir tentu memanusiakan pekerja, di mana pekerja tidak hanya diperlakukan sebagai bawahan, tapi juga diperlakukan sebagai manusia, diperlakukan sebagai keluarga yang diperhatikan keselamatannya, diperhatikan kesehatannya pada saat pekerja tersebut sedang bekerja. Sementara bagi pekerja, pentingnya K3 bagi pekerja, yang pertama menjamin keselamatannya pada saat bekerja. Dengan terjaminnya keselamatan pada saat bekerja, maka yang kedua, mereka tidak khawatir atau tidak was-was pada saat mereka bekerja, karena perusahaan sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan perlindungan bagi tenaga kerja. Sehingga yang ketiga, bisa menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, dan selamat. Sampai sini dulu penjelasan tentang sesi pertama, yaitu konsep dasar K3. Nanti untuk sesi pertanyaan dan sesi tanya jawab, atau misalnya ada penjelasan yang masih kurang jelas, kita akan pindah ke Google Classroom. Nanti kodenya akan saya kasih kepada si pennya. Si pennya nanti mohon disebarkan kepada teman-teman lainnya yang ada di kelas ini. Jadi nanti untuk absensinya akan saya hitung sesuai dengan jumlah mahasiswa yang join di Classroom saya. Jadi kalau misalnya ada namanya yang join, maka dia hadir di sesi ini. Tapi kalau tidak ada, ya saya anggap tidak hadir. Dan di akhir sesi kalian akan saya keluarkan dulu dari Classroom. Jadi besoknya lagi ketika sesi kedua, kalian join lagi di Classroom tersebut untuk memudahkan saya mengabsen kalian. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di Classroom.